Sip Lala. Bu? Sip, ini ada nasi goreng dari Pak Yulian untuk Sip Lala. Terima kasih banyak, Mbak. Repot-repot. Enggak apa-apa. Saya permisi dulu. Makasih ya. Udah 3 hari, Kak Lala belum juga pulang ke rumah. Moga aja kali ini Kak Lala masuk kerja. Ardan? Oh, Pak, maaf kalau saya datang lagi ke sini. Gimana Pak? Kak Lala udah masuk kerja nggak hari ini? Belum. Lala masih izin. Tapi beneran kan ya Pak ya? Kak Lala nggak masuk kerja? Saya nggak bohong. Waktu itu kakak kamu minta cuti. Tapi dia nggak sebutin untuk berapa harinya. Terus Kak Lala udah ngomong apa lagi Pak? Kayak ngasih tahu di mana sekarang dia tinggalnya atau gimana Pak? Nggak ada. Sebenarnya ada masalah apa sama Lala sampai dia nggak pulang. Maaf Pak, kalau itu saya nggak bisa ceritain. Privasi keluarga Pak soalnya Pak. Tapi tolong ya Pak, kalau misalnya Kak Lala nanti telepon atau Kak Lala udah masuk kerja, kabarin saya Pak. Nanti saya kabarin ya. Makasih ya Pak. Sama-sama. Kalau gitu saya pergi dulu. Mas Andi, maafin aku ya Mas. Ini udah 3 hari Lala gak pulang. Aku udah mencarinya kemana-mana. Tapi gak ada yang tahu Lala ada di mana. Mudah-mudahan Lala bisa pulang sebelum acara pengajian lusa. Bu, udah dong, jangan nangis terus dong, Bu. Kalau emang Lala nggak mau pulang pengajian lusa nanti, ya udah nggak usah dipaksa-paksa. Aku tuh sama Hasbi udah nyari Lala beberapa hari kemanapun. Tapi kita nggak ada yang tahu dia tinggal di mana. Telepon nggak diangkat, chat juga nggak dibales. Ya sekarang buat apa juga ngemis-ngemis kalau emang dia nggak mau ngabarin. Jaga ucapan kakak ya. Bilang aja kakak nggak mau kan Kak Lala pulang, iya kan? Jangan sopa ya kamu. Ya ini buktinya. Kak Lala belum juga pulang. Siapa tahu Kak Mesya ada nelpon atau nggak ngechat Kak Lala dengan kata-kata kasar, iya kan? Udah, Mesya dan udah. Kenapa sih ribut terus? Ardan, gimana? Kak Lala udah masuk kerja belum? Belum, Bu. Lagian lo ngapain sih kerajinan banget tungguin dia di Lloyd? Hah? Kerajinan banget? Kenapa Kak? Senang? Jangan-jangan kalian berdua ada ancam Kak Lala? Hah? Sampai Kak Lala 3 hari belum juga masuk kerja? 3 hari tau nggak? Jangan ngomong sembarangan ya kamu. Lo nggak punya bukti, jangan ngomong sembarangan. Mesya sama Ardan, kenapa sih kalian ini ribut terus? Sadar nggak sih kalian? Lala itu pasti merasa kecewa banget sama kita.
Makanya seakan-akan dia menghilang gak mau ditemuin sama kita. Ibu juga udah telepon dia gak diangkat. Chat juga gak digubris. Ibu cuma pengen Lala datang ke acara pengajian ayah. Bu, kita masih punya waktu kok. Sampai lusa. Aden bakal terus cari Kak Lala. Sampai ketemu, Bu. Mendingan Ibu sekarang istirahat aja ya. Yuk. Yang dibilang sama Ardan nggak benar kan? Lu nggak ngancem Lala dengan kata-kata kasar kan? Terserah kamu, Debbie, mau percaya atau enggak. Dan kamu juga ya, Bi. Nggak ada Lala, kita harus itu makin deket. Bukan saling nuduh kayak gini. Kemana tuh orangnya? Hobi banget ngeribetin gua. La, kamu di mana? Kasih tahu ibu biar ibu jemput ya. Kalau kamu belum mau pulang, setidaknya izinin ibu datang ke tempat kamu. Ibu khawatir, Nak. Kalau ibu khawatir, harusnya ibu nggak nyembunyiin perselingkuhan Hasbi sama Kak Mesya. Lusa itu ada pengajian untuk ayah. Semoga kamu bisa datang ya. Aku belum sanggup untuk ketemu sama ibu. Pak. Chef. Kamu sakit lagi? Maaf lah, saya nggak maksud tadi. Iya, nggak apa-apa, Chef. Makasih banyak atas perhatiannya, tapi saya udah jauh lebih baik kok. Sepertinya memang sudah waktunya juga saya pamit dari sini. Lah, apa nggak sebaiknya sehari 2 hari lagi kamu nginep di sini? Saya takut kalau kamu masih belum benar-benar sembuh. Jules? Ma? Kalau Lalanya memang sudah merasa sehat, sudah sembuh, ya jangan ditahan kalau mau pulang. Kan perjanjiannya di awal memang seperti itu. Kita merawat Lala di sini sampai Lala sembuh. Lala itu masih punya suami, ada keluarganya. Nggak enak loh tinggal lama-lama di rumah orang. Ya? La, kemarin kami mengizinkan kamu untuk tinggal di sini itu sebagai rasa atau bentuk kemanusiaan aja. Tidak lebih dari itu. Dan kalau memang sekarang kamu sudah merasa sehat, kamu boleh pulang. Oh, iya Bu, saya paham dan betul yang dikatakan sama Bu Lydia, Chef. Sudah waktunya saya pamit. Terima kasih banyak sebelumnya, Chef, Ibu. Saya izin siap-siap dulu ya. Permisi. Jules? Lala, Pak. Maafin perkataan mama saya ya. Nggak apa-apa kok, Chef. Saya nggak tersinggung dan benar yang dibilang sama Bu Lydia.
saya sudah sembuh dan sudah waktunya saya cari kontrakan atau kosan. Lah, untuk masalah kontrakan, sebenarnya Axel udah dapat kontrakan buat kamu. Dan sudah dibayar juga. Loh, Chef. Aduh, saya jadi ngerepotin untuk kesekian kalinya ini, Chef. Gini, saya janji saya akan ganti uangnya nanti, Chef. Terima kasih banyak sebelumnya. Lah, nggak usah kamu pikirin, ya. Untuk masalah uang dan sebagainya, biar saya aja yang ngurus. Ya udah, saya kabarin Axel dulu ya buat nganterin kamu ke kontrakan. Oke, sebentar ya.